Shalom, Shalom. I'm taking my son Eli to school. God bless you all. Halo Elliot. Halo. Pagi ini mau mengantar anak. Haleluya. Oh, Jesus. Padahal sekolah dekat-dekat saja, tapi ya karena kesayangan mama jadi harus diantar. Padahal kalau jalan cuma maybe 5 minutes ya, Eli. Put it there. Because it's dangerous if you have one. I know. Radio. Toyota. Toyota. It's my son's school. No, Yeah, your school. no, it's Holy Family. Holy Family. Catholic Primary School. Okay. Family, faith, friendship. Bye-bye, Elijah. Bye, Papa. Bye. Bye. Haleluya. Itulah pekerjaan setiap pagi. Sukacita Tuhan beserta kita. Haleluya. Haleluya. Kita jumpa lagi. Saya bersyukur bisa pagi ini bersama-sama lagi untuk sedikit memberikan renungan pagi bagi kita semua. Saya mau mengangkat satu ayat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Di situ Paulus memberikan suatu pernyataan yang luar biasa. Di tengah dunia yang seperti tidak menentu ini, di tengah situasi dan kondisi kita yang serba tidak menentu, surat Paulus kepada jemaat di Filipi dia berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di situ huruf besar berarti itu mengarah kepada Tuhan atau kepada Yesus. Sebab Yesuslah yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, di sini kita melihat bahwa Paulus tidak pernah mengklaim dirinya kuat karena kekuatannya. Tetapi bila dia mau katakan bahwa kita bisa kuat menghadapi tekanan, situasi, problem, masalah dalam dunia ini hanya karena Tuhan atau Dia yang memberikan kita kekuatan. Nah, pagi ini saya mau bilang saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan. Sebab tanpa Dia, tanpa Roh Kudus, kita pasti gagal. Kita pasti tidak mampu untuk berjalan di dalam iman percaya kita. Kita pasti tidak mampu untuk mengatasi setiap problema, mengatasi setiap masalah, badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Kita pasti akan gagal di tengah jalan, kita pasti akan jatuh, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan bersungut-sungut, kita pasti akan menyalahkan banyak orang, atau kita pasti akan menunjuk orang. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita pagi ini di dalam Filipi 3 ayat 14. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Tuhan yang memberi kita kekuatan. Artinya saudara, tidak ada kita yang dapat bermegah dan berkata aku bisa. Tidak ada saudara. Semua karena kuasa Tuhan.
Semua karena kekuatan yang Tuhan beri untuk kita dapat memikul salib di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah memberikan atau mengizinkan satu persoalan yang melebihi daripada kekuatan yang dapat kita tanggung. Saya percaya bahwa segala sesuatu, khususnya dalam konteks orang percaya, apa yang kita alami, apa yang kita lalui, semua dalam kontrol Tuhan. Percayalah, badai pasti berlalu. Percayalah, di ujung perjalanan kita ada sesuatu yang menanti kita, yaitu Yesus, sang mempelai pria itu. Dia telah menyediakan bagi kita tempat terindah, yaitu di rumah Bapakku. Kata Yesus, banyak tempat. Disitulah kerinduan kita untuk pergi. Pesan saya sebelum saya menutup sharing pagi ini, tetap semangat. Minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Jangan pernah berdoa untuk bilang, Tuhan jauhkan hamba dari badai. Tidak bisa, saudara. Kita hidup dalam dunia, pasti ada di dalam badai kehidupan. Oleh sebab itu, minta kekuatan Tuhan supaya kita berdiri kokoh. Seperti ada pujian yang berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Dari Darwin, Australia, bersama saya, mari kita sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat, Yesus mati buat saudara dan saya. Itu bukti cintanya. Pada saat dia tergantung di kayu salib di Kalvari, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu pengampunan yang begitu tulus yang Yesus lepaskan bagi setiap umat manusia. Dia mengampuni kita di saat Dia ada di atas salib, di tengah penderitaannya. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang begitu luar biasa. Dan percayalah, sebesar apapun pelanggaran dan kesalahan kita, Dia Tuhan telah mengampuni. Asalkan satu hal yang harus kita buat, datang padanya, mengaku setiap salah dan dosa kita, dan jangan berbuat dosa lagi. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.